beliau bertanya bagaimana ciri-ciri orang yang terkena penyakit hati. Di sini penyakit hati ini banyak sekali jenisnya atau banyak sekali contoh-contohnya. Contohnya penyakit hati itu ya riya, haus akan pujian, ya, kemudian ujub, bangga dengan ilmu, bangga dengan harta yang kita miliki, bangga dengan ibadah yang kita lakukan, sampai kita meremehkan orang lain. Ini juga penyakit hati. Kemudian ada juga penyakit hati itu hasad, ya, iri atau dengki. Kemudian ada juga penyakit hati itu sombong, ya, congkak. Ada juga penyakit hati itu pelit. Ini contoh-contoh penyakit hati yang mungkin familiar, ya, atau di masyarakat kita. Adapun ciri-ciri orang yang terkena penyakit hati, maka dilihat dulu penyakitnya apa. Yang ininya penyakit hati itu akan terlihat dalam gerak-gerik seseorang. Kalau seseorang itu hasad, ya, sama orang lain, misalnya ada seorang muslim hasad kepada saudaranya, dia iri kepada saudaranya, itu akan terlihat dari ucapan-ucapannya. Ucapannya terkadang merendahkan saudaranya yang dihasati, yang diiri, ya, atau menjatuhkan kehormatannya dan sebagainya. Ketika seseorang yang terkena penyakit pelit, hatinya itu terkena penyakit kikir, maka dia akan berat untuk bersedekah, berat untuk membantu orang-orang yang sulit, orang-orang yang kesusahan. Ya, jadi seseorang itu perlu perlu introspeksi diri, perlu evaluasi diri, melihat hatinya, mengecek. Jangan-jangan saya selama ini masih riya, masih suka ingin dipuji, suka ingin diperhatikan. Jangan-jangan selama ini saya masih ujub, ya. Jangan-jangan selama ini saya masih hasad, ya. Jangan-jangan selama ini saya masih suka sombong sama orang, ya. Jadi dengan introspeksi diri, ya, kalau penyakit badan itu bisa kita deteksi dengan medical check up, ya. Ini kalau penyakit badan. Tapi kalau penyakit hati nggak bisa kita datang ke rumah sakit, saya mau mengecek penyakit hati saya itu apa saja, yang nggak ada, ya. Hanya saja kita harus peka, para pecinta iman, ya. Kita harus peka dan kita harus sering evaluasi diri kita, ya. Jangan-jangan hati kita terkena penyakit cinta dunia yang berlebihan, ya. Jangan-jangan hati kita tertimpa penyakit sombong, ya. Jadi tidak ada ciri-ciri khusus untuk orang-orang yang terkena penyakit hati, kecuali kalau memang penyakit sudah diketahui. Ya, kalau orang hasad itu dilihat dari omongannya kelihatan. Dilihat dari tulisannya juga bisa kelihatan, dilihat dari gerak-geriknya kelihatan, karena hati ini kan sumbernya. Kalau hati ini ada penyakitnya, itu akan terlihat dari anggota tubuh yang lain, pandangannya, telinganya, tulisannya, gerakannya, ini akan terlihat kalau orang itu punya penyakit hati, ya. Terkadang juga orang yang penyakit hati, orang yang punya penyakit hati ini dia malas dalam beribadah misalnya, ya, atau dia sulit untuk menangis ketika beribadah, ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ya, atau orang yang penyakit hati, hatinya itu bisa keras seperti batu atau lebih keras dari batu, ya. Ketika ada orang yang meninggal, dia nggak bisa mengambil pelajaran. Banyak orang-orang meninggal sekarang ini, ya. Banyak juga terjadi musibah dan bencana. Tapi apakah kita sudah mengambil pelajaran dari itu semuanya? Atau hanya itu sekedar lewat, ya, adanya banjir, adanya longsor, adanya gempa bumi, ya, adanya gunung Merapi yang erupsi. Bukankah ini adalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil untuk menjadi seorang muslim yang lebih berkualitas, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ciri-ciri orang terkena penyakit hati itu lihat dulu penyakitnya apa. Karena memang banyak jenis-jenis penyakit hati. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap yang tepat ketika di desa kita itu ada orang pintar atau paranormal, ya. Memang perubahan istilah itu tidak merubah hakikat, ya. Dulu kalau di zaman dulu itu dukun, ya. Kemudian ada perubahan waktu, maka dirubah istilahnya menjadi orang pintar, ya. Maka dalam hal ini kalau kita sudah tahu dengan pasti
Kita tahu jelas-jelas ini walaupun itu disebut dengan orang pintar, tapi orang ini suka bagi-bagi jimat, ya, suka menggunakan mantra-mantra, kemudian menyuruh orang untuk menyembelih binatang-binatang tertentu, ditujukan kepada jin. Ini jelas-jelas dukun, ya, jelas-jelas dukun yang mengaku-ngaku dia mengetahui hal-hal yang gaib, ya. Maka dalam hal ini ketika di tempat kita, di desa kita, di situ ada orang pintar, maka kita menjaga diri, menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita. Kita meyakini bahwasanya hanya Allah yang Maha Kuasa, ya. Hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Hanya Allah yang mengatur alam semesta ini beserta isinya, ya. Dan seandainya seluruh dukun ini bersatu, ya, dan sudah terjadi persatuan dukun, ya. Seandainya seluruh dukun yang ada di dunia ini bersatu, mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kepada kita kalau memang Allah tidak mengizinkan, ya. Ya. Seandainya paranormal, orang pintar ini bersatu untuk mencelakakan seseorang, kalau Allah melindungi orang itu, maka dukun ini dia akan bisa memberikan kecelakaan atau musibah kepada orang tersebut. Jadi tinggal kita menguatkan tauhid, menguatkan akidah kita, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyahnya, ya. Kemudian sering-sering rutinkan baca zikir pagi dan petang, ya. Rutinkan baca zikir pagi dan petang dan pahami maknanya. Kalau jangan hanya sekedar baca seperti rutinitas. Kita baca ayat kursi itu apa sih maknanya? Kita baca Al-Ikhlas, kita baca Al-Falaq. Di antara isi Al-Falaq itu apa? Wa min syarrin nafasati fil uqad. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Ya, kita berlindung kepada Allah dari tukang-tukang sihir yang menaruh sihirnya di ikatan-ikatan buhul-buhul tali. Ya, ini jadi dalam surat Al-Falaq itu, di situ ada kandungan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir, ya termasuk dukun dan kawan-kawannya. Ya, jadi kita nggak perlu takut dan kita nggak perlu gentar ketika memang di desa kita itu ada orang pintar yang di situ jelas-jelas. Kalau menurut kita itu dukun, kita tuh sudah tahu, maka tetap dan kita berusaha mengajak orang, ya, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian perbanyak sedekah supaya dijauhkan dari musibah dan bencana dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan seandainya memang di tempat kita itu ada orang pintar atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Iman TV